Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ini surah yang sering kita baca. Kalau kita sholat sunat, yang pendek-pendek itulah yang kita baca. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita nikmat di bulan Syawal ini. Sudah masuk 19 Syawal kalau tidak salah. Dengan nikmat iman itu pula lah kita mudahkan ayunan langkah kaki kita untuk hadir di Masjid Jami ini sebagai upaya kita untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dengar nanti Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita dan juga dapat diberi kesempatan beramal dengan ilmu itu sehingga dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah adalah model dalam hidup kita, teladan hidup kita. Kita diajarkan hidup dengan caranya, bila kita ikuti, harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Bela ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang kita angkat siang hari ini adalah mengapa kita puasa sunat Syawal. Orang tahu dia hanya puasa sunat, memang puasa sunat yang panjang waktunya Allah beri, yang hampir 1 bulan, boleh memilih harinya, boleh memilih tanggalnya, jatahnya 6 hari. Itu hanya ada di bulan Syawal. Syawal itu adalah bulan sesudah Ramadan. Maka Syawal itu orang dikenal dengan Idul Fitri. Kalau kita bertemu di bulan Syawal, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Aid kembali, faiz beruntung. Jadi kita kembali di dalam bulan Ramadan itu menata hidup kita di Syawal. Karena Ramadan bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Dididik kita sholat fardu, dididik kita puasa, dididik kita sholat tarawih, sholat malam yang dikerjakan sesudah Isya, dididik kita membaca Al-Quran, dididik kita bersedekah selama 1 bulan. Kembali kita kepada fitrah. Wal faiz, orang yang beruntung itulah orang yang lulus di bulan Ramadan, masuk di Syawal. Kita mengenal Syawal memang puasa sunnah. Yang pertama, Rasul mengatakan, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma ba'hu, lalu dilanjutkannya, diteruskannya, ittiba itu diikuti, ya, sittam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, ya. Karena kasiyamud dahri, sesungguhnya dia dicatat oleh Allah sebagai puasa 1 tahun. Itu mengapa yang pertama. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa sebulan penuh,
disambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, Allah mencatat dia telah berpuasa setahun penuh. Mau? Mau, Bu? Cuma 6 hari. Ramadan pasti kita puasa, karena puasa wajib, tak bisa ditinggal karena syar'i, uzur syar'i. 6 hari, dan itu tak mesti berturut-turut. Kita boleh puasa sejak tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Sekarang 19 Syawal. Lebih kurang kalau dihitung normal itu 11 hari lagi. Kalau seandainya 29, ya tinggallah 10 hari lagi. Masih dapat kita berpuasa. Di ujung-ujung seperti ini toples sudah kering, kue lebaran nggak ada lagi. Orang berkunjung pun sudah tidak banyak. Ada kesempatan kita berpuasa. Nah, itu dia. 6 hari. Apa harus berturut-turut? Tidak. Jatahnya 6 hari. Apa harus 6 hari? Tidak. Pokoknya maksimal 6 hari. Boleh puasanya dijatuhkan di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, boleh. Selagi di bulan Syawal. Tapi kalau puasa Senin, puasa Kamis tak boleh dikerjakan di hari selain Senin dan Kamis. Nah, itu loh. Jadi kalau kita nak berpuasa juga esok hari Ahad, puasa Syawal kita, oh tak jadi ada undangan makan pesta, tak jadi puasa. Senin bisa puasa Senin dan Selasa sambung lagi Syawal. Rabu istirahat. Kamis puasa hari Kamis. Jumat puasa Syawal, boleh. Dapat Senin Kamis, dapat Syawal 2 hari. Yang itu cukup. Mengapa? Itu yang pertama. Bila ingin kita mendapatkan catatan amal, Allah catat amal kita setahun berpuasa Syawal lah. Memang Nabi menyebut sebanyak 6 hari. Kadang orang beranggapan sederhana saja, tak perlu. Makanya sebagian tradisi ada, mereka 2 Syawal puasa, 3 Syawal puasa, 4 Syawal puasa, 5 Syawal puasa, 6 Syawal puasa, 7 Syawal puasa, 8 mereka berlebaran lagi. Di kampung saya begitu. Ibu daerah Kampar ke atas itu, kalau nak punya menantu orang Berkinang, tak usah datang hari kedua lebaran. Mereka puasa satu kampung. Nanti hari ke-8 baru mereka berlebaran. Nah, itu tradisi. Boleh, tak ada masalah. Kalau tahu kita saudara kita menyambung langsung Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, jangan bertamu ke rumah dia puasa. Nah, yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa wajib kita. Karena ibadah puasa wajib itu ada kekurangan. Kadang kita berpuasa gosip, kadang kita berpuasa ada hal yang kita lakukan merusak ibadah puasa kita walau tak sampai batal. Maka puasa sunat itu menutupi kekurangan yang ada dalam puasa wajib. Sama seperti sholat sunat. Sholat fardu ibu sholat takbir, kompor gas tadi dah mati atau belum? Kan itu. Waktu takbir sholat, ingat ternyata kunci pintu itu di belakang pintu digantung. Dalam sholat ketemu, sholatnya rusak. Ditutup pakai apa? Sholat sunat, ditampal namanya. Menutupi kekurangan di dalam sholat wajib. Sama puasa seperti itu. Maka orang yang melaksanakan puasa Syawal itu, dia menyempurnakan puasa Ramadannya yang compang-camping. Nabi mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tak dapat dia apa-apa illal ju' wal 'atsi, kecuali haus dan lapar. Jadi ibadah puasa wajib tadi yang rusak itu ditutup, asal tak batal, ditutup oleh
puasa sunat Syawal. Itu mengapa yang kedua. Jadi gunanya puasa Syawal itu menyempurnakan, menutup nilai-nilai ibadah yang terjadi pada puasa wajib. Apalagi kita kerja berat tak ada. Ya Bu ya, ke ladang tidak, ke kedai tidak, di rumah aja lagi. Manfaatkanlah, Allah beri kita usia yang panjang, kesempatan untuk dapat melaksanakan sempurnanya ibadah itu di usia selanjutnya. Biar berkah kehidupan kita. Yang ketiga, salah satu tanda diterimanya amalan. Jadi diterimanya amal soleh di bulan Ramadan itu, tanda-tandanya orang itu kuat dalam ibadah, mereka melanjutkan dengan ibadah sunnah. Ada orang sholat fardu saja, sunat tak perlu, kata dia lagi. Nah, untuk tandanya suksesnya dia berpuasa, bagusnya puasa dia, bagusnya amalan wajib disertai dengan sunat. Kadang orang kan sesudah sholat maghrib, salam imam, salam dia, zikir doa, pulang, dia tak sholat sunat, itu rugi dia. Jadi tandanya seseorang itu disempurnakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala menyertakan yang sunat. Dalam kitabnya Ibnu Katsir dikatakan man sawabal hasanah, siapa yang melakukan kebaikan, hasanatu ba'daha, sesungguhnya dia suka meneruskan kebaikan itu. Jadi orang suka berbuat baik, maka akan muncul kebaikan-kebaikan lain yang ia lakukan. Jadi Ramadan itu melakukan yang wajib, maka Syawalnya dia masuk ibadah sunnah yang disebut dengan puasa Syawal. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa man jazaa'us sayyi'ah, balasan atau perumpamaan orang-orang yang suka berbuat buruk, ya, as-sayyi'ata ba'daha, maka menyusul selanjutnya kebiasaannya suka berbuat buruk. Jadi kalau kita menanam ubi, dapat ubi, menanam sayur, kita dapat sayur. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikan menyertai dia. Nah, kalau ia suka melakukan keburukan atau kejahatan, keburukan akan menyertai dia. Begitulah. Jadi orang yang puasa sunat Syawal itu menyertai kebaikan karena setelah selesai di bulan Ramadan. Itulah Syawal. Kemudian yang keempat, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi afala uhibba an akuna abdan syakura. Apakah kamu tidak tahu, ya, uhibba yang sangat dicintai, yang sangat disukai, an akuna oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Allah suka kepada hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda syukur itu berarti tanda ketaatan. Ketaatan yang dilakukan terus-menerus menandakan itu orang bersyukur. Maka janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Syukur yang mana? Alladzina amanu wa amilus salihah. Maka Allah menyebut demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, dimaknakan juga demi waktu asar. Waktu asar itu pendek, ya. Karena pendeknya itu digambarkan seperti waktu asar, kehidupan manusia di dunia itu sebentar. Kalau Nabi Ibrahim ratusan tahun, Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalau kita ada yang usia 100 tahun, oh jangankan 100, 65 aja dah lupa, tadi dah makan apa belum. Mulai pikun datang. 60 ke atas, kadang 50 dah mulai. Pelupa. Jangankan 50, ustaz aja 40 sekian dah pelupa. Kadang di mana ustaz lupa, iyo bu lupa, awak pirit hariko. Kan baru 40, belum lagi 60 70. Jadi itu. Dah bertulis sudah, namanya lupa. Lupa itu tak bisa dihukum.
Nggak ada yang mau lupa tuh loh. Sudah diingatkan, sudah ditulis, jangan lupain nanti. Lagi asik lewat, namun lupa. Makanya watawasau bil haq, watawasau bis. Karena lupa tadi diingatkan dengan kesabaran, dikasih tahu. Tadi telepon, Ustaz tak lupa kan? Enggak, daripada telepon tak lupa. Tadi memang lupa. Coba lah. Itu baru 40-an, belum 50 ke atas. 50 entah lebih sebetulnya. Mungkin pakai tongkat. Biar ingat. Ya Bu ya. Maka bentuk syukur kepada Allah itu ditandai dengan banyaknya ibadah sunnah. Jadi kalau sholat, banyak sholat sunnatnya. Kalau puasa, banyak puasa sunnatnya. Kalau haji, sunnatnya apa? Umrah. Kalau zakat, harta, yang sunnatnya sedekah. Itulah infak itu. Jadi sertai orang yang bersyukur itu menghidupkan amalan sunnah. Kemudian tanda ibadah seorang hamba itu tidak musiman. Tapi bu musiman, dilempar jagung merpati turun. Jagungnya habis, merpatinya pergi, tak mau lagi. Maka perhatikan di bulan Ramadan, orang-orang itu rajin ke masjid semua. Awal Ramadan coba lihat, penuh masjid, penuh musola. Itu musim ibadah. Nah, orang sesudah Ramadan berakhir, mana mereka? Hilang. Itu namanya ibadah musiman. Nah, orang yang menghidupkan ibadah sunnah itu bukan ibadah musiman, mereka mempertahankan ibadah itu. Jadi tandanya seorang hamba itu adalah ibadahnya baik, dia tidak terputus baca Quran. Biasa baca Quran sedikit, ya dah sedikit lah. Kalau dulu banyak, tetap dia banyak. Yang tak pernah mulai baca Quran, berubah, continue. Itulah Ramadan datang kepada kita. Nah, dulu duha tak pernah, sekarang sesekali mulai duha. Itu artinya orang yang menghidupkan ibadah continue. Tidak perlu banyak, yang perlu rutin. Banyak dan rutin itu lebih baik. Maka disebutkan ya, oleh Rasulullah SAW, bi'sal kaum atau umat yang tidak baik, kata Nabi. Maksud umat yang tidak baik bagaimana? La ya'rifuna Allah, mereka tidak mengenal Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi ada kebiasaan suatu kaum, kebiasaan seseorang, sekelompok orang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Rajin ke masjid, rajin tarawih, rajin baca Quran. Habis pula. Maka disebut oleh Nabi kaum yang tidak baik, masyarakat yang tidak baik, bi'sal qaum. Ya. Kemudian Nabi menyebut inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanah kullaha. Tapi mereka itu hanya melakukannya bulan-bulan tertentu. Padahal bukan Ramadan saja Allah muliakan. Kan ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram yang kita sebut Ashhurul Hurum. Ditambah 1 bulan menjadi 5 bulan. Sebetulnya ada 5 bulan Allah beri. Ramadan itu sudah pasti dengan puasa Ramadan. Ashhurul Hurum 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan berarti hampir setengah tahun. Kalau orang musiman ibadah, umpamanya apa? Ini bulan apa? Rajab, orang rajin puasa, ya kan? Nah, Sya'ban, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, banyak ibadah-ibadah. Maka Nabi menyebut seperti itu, seharusnya tidak dalam setahun itu tak perlu banyak, tapi rutin. Rutin itu yang kita perlukan. Berkesinambungan, tidak terputus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
di dalam surah Al-Hijr ayat 16, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, beribadahlah kamu kepada Allah, ya. Kepada siapa? Rabbak, yang mengatur alam semesta. Hatta, sampai, ya'tiyaka, datang kepadamu, al-yaqinu, keyakinan. Maksud al-yaqin di sini dalam tafsir Al-Maraghi itu adalah maut. Jadi beribadahlah kamu sampai maut datang kepadamu. Jadi hatta ya'tiyal yaqin. Keyakinan itu apa? Setelah kematian datang baru tahu. Oh, ternyata hidup itu benar. Dunia itu sementara. Nah, maut datang kepada kita, berarti itulah akhir kita beribadah di muka bumi. Maka Nabi mengingatkan kita, iza mata ibnu adam, iza mata al-insanu in qata'a amal illa min salas. Tak dapat lagi dia beribadah kecuali 3 hal yang mengalir nilai ibadah pada dia. Shadaqatun jariyatun, ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yud'ala. Jadi kalau kita beribadah batasnya maut, sesudah maut datang kepada kita, ada ibadah kita yang masih mengalir, itulah sedekah kita masa hidup. Amal jariah masih mengalir walaupun kematian datang kepada kita. Ilmu yang bermanfaat kita bagi pada orang, kita ajar orang sehingga orang mengerti, hidup dengan ilmu yang kita ajarkan. Saudara, ibadah yang dilakukan itu sesungguhnya continue yang diminta, jangan lagi musiman. Jadi orang datang lagi semangat. Makanya al-imanu yazid wa yanqus. Kalau iman kita lagi turun, banyak orang lakukan. Kadang-kadang pergi ziarah kubur, jadi tengoknya lah kuburan. Ingat dia mau semangat kembali. Ada orang menulis papan batu nisan, ditaruh di kamar, dia lagi malas ibadah, tengok batu nisan itu, nama dia di situ ditulis. Nah, itu motivasi, bisa saja untuk menyemangati kita senantiasa tetap dalam ibadah. Karena kita tahu ibadah itulah yang akan menolong kita. Ibadah itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, kadang-kadang orang sudah meninggal baru sibuk bersedekah. Sudah meninggal sibuk dibaca Quran di rumahnya. Itu pun cuma surat Yasin. Padahal sekarang baca Quran tak payah. Ibu buka televisi, siaran baca Quran. Itu baca Quran itu. Siaran dari Mekah itu tak putus-putus. Habis 30 juz balik dia ke Al-Fatihah kembali. Tak putus-putus, pindah channel, tak ada masalah. Mungkin mata kita dah mulai rabun, tak sanggup membaca Quran yang kecil. Dengarkan saja pakai MP3. Minta anak cucu kita, tolong buatkan nenek ini, putarkan ini, tak ada masalah. Karena membaca sama dengan mendengar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai Syawal. Ada yang beranggapan apa puasa wajib dulu dibayar, baru puasa Syawal. Yang wajib di sini qada, mengganti puasa. Mengqada puasa itu batasnya 11 bulan. Sedangkan Syawal hanya 1 bulan. Jadi kalau mengqada dulu, habislah Syawalnya. Nah, apakah salah mengqada dulu? Tidak. Tapi tidak harus mengqada dulu. Syawal dulu. Sesudah itu nanti baru qada. Karena qada waktunya lebih panjang. Barang siapa yang sakit atau perjalanan, maka minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, maka gantilah pada hari-hari selanjutnya. Kita puasanya Ramadan, hari selanjutnya kapan? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban istri Nabi banyak mengqada puasanya di ujung tahun itu. Jadi mengqada enggak mesti di bulan Syawal. Qada dulu, nanti berhutang mati. Kalau mati berhutang, anak bisa menggantikan. Ahli waris bisa menggantikan. Apa mau diganti puasa dengan puasa atau dia bayar fidyah?
ahli waris boleh. Ya. Nah, kalau memang ajal kita datang itu lain. Yang kedua, Syawal itu hanya 1 bulan. Rugi. Jadi caranya, bolehkah kita Syawal dulu baru mengqadha? Boleh, tidak ada masalah. Nah, cuma Syawal tak bisa dikerjakan di bulan lain, hanya khusus di bulan Syawal. Tuh. Jadi tidak mesti. Ada yang bilang yang wajib dahulu baru sunat. Kalau yang wajib itu waktunya pendek, yang sunat waktunya pendek, dahulukan yang wajib. Tuh. Paman ibu datang, waktu asar sudah dekat, kita terlambat nak tahiyatul masjid, tengok jam berkedip tuh tinggal 1 menit, sholat sunat apa enggak ya gitu, tak usah sunat lagi, karena masuk yang wajib. Kalau kayak gitu, tinggalkan yang sunat, kerjakan yang wajib, karena sepadan. Tapi kalau waktunya jauh, yang wajib bisa ditunda. Toh juga bisa digantikan oleh ahli waris. Nah, itu dia. Ada yang bertanya? Syawal, silakan Mak. Masih. Tanggal 19 baru. 19 awal baru. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 11 hari lagi. Pandai. Mak tanya apa? Tanya bulan Syawalnya aja. Syawal. Kau yang mantap katanya. Ada yang lain? Nah, ya Bu. Baik, enak ya. Kojo 1, penghasilan 2. Yang namanya innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung niatnya. Yang amalannya itu berbeda. Yang satu puasa sunat Senin Kamis, yang satu puasa sunat Syawal. Sama tak kira-kira sunat Syawal dengan Kamis? Tidak sama. Tak bisa disatukan. Iya. Ibu mengerjakannya 1, niatnya 2. Sengaja aku puasa hari Senin dan puasa sunat Syawal. Dari mana dasarnya menyatukan niat? Di bulan Syawal tak masalah. Sekarang ibu tuh puasa sunat hari Senin atau puasa Syawal. Saya contohkan ibu yang paling gampang. Kita datang sholat zuhur lagi azan. Kata Nabi dengar azan. Kita dengar azan dulu, jawab, kita belum duduk nih. Lalu waktunya pendek, mau tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur. Waktunya nggak cukup, kalau gitu sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah zuhur. Nah kalau mak di ibu berarti dasarnya tidak sama, barang itu berbeda. Nah yang dosa payah-payah lagi, barang itu berbeda, mengapa nak disatukan? Tujuannya apa? Dapat pahala. Saya tunjukkan pahala yang paling mantap. Ibu tak dapat Syawal, ada sebetulnya puasa yang nilainya setahun. Ayyamul bid 13, 14, 15. 3 hari ibu puasa, Allah catat sebulan. Apa dasarnya Ustaz? Ayat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat amal soleh, Allah catat sekali beramal itu 10 kali. Sehari puasa berarti dihitung 10. 3 hari puasa berarti dihitung 30. Puasa Ayyamul bid aja bu 3 hari dalam 1 bulan, Allah catat sebulan. Puasanya berapa hari? 3. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Itu baru mantap. Dasarnya dong. Jadi kalau ibu 10 bulan, berarti 300 hari dalam catatan sama kayak tadi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, Allah catat dia puasa sudah setahun. Betul? Itu dasarnya. Jadi orang yang puasa Syawal itu catatan amalnya setahun dihitung. Mana dalilnya? Itulah dalilnya tadi hadis riwayat Muslim. Nah sekarang mau cari niat.
Nak satukan hari Senin dan dengan hari Kamis, kerjanya satu. Sedap betul. Ibu puasa Senin atau puasa Syawal? Nah, bingung kan? Yang boleh disatukan itu jamak. Ada aturannya. Menjamak sholat. Nah, itu saja dikerjakan dua sholat. Tapi dalam satu waktu. Sengaja aku sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Itu satu niatnya. Kerjaannya berapa? 2. Zuhur dulu ibu, sudah salam berdiri tanpa niat langsung sholat itu baru betul. Niatnya satu, kerjanya 2. Ini kerjanya satu, tanpa niat kalamak ya Allah gitu. Akan tersiap. Boleh aja mengatakan bisa, tapi dasarnya apa? Cari dalilnya. Boleh. Memang boleh. Ibu itu dapat fadilah. Kalau fadilahnya apa? Keutamaan hari Senin. Bukan pahala puasa kedua, Syawal di Senin. Tidak. Fadilah itu keutamaannya saja. Memuliakan hari Senin. Rancaklah Senin puasa Senin, Selasa puasa Syawal, karena Syawal tak terikat hari, tak terikat tanggal, kecuali 1 Syawal haram puasa. Apa itu loh, Mak? Ya kan? Yang boleh membuat utak atik itu dasarnya harus ada. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud. Tunggu perintah Allah dulu, baru ikhlas dapat jadi ibadah. Perintahnya tak ada macam mana? Mandai-mandai namanya itu. Jadi kalau saya tak payah puasanya di hari Senin, dia mengkodo lagi. Mengkodo puasa dikerjakannya di hari Senin, dapat 2 pahala. Mana sama yang wajib dengan sunat? Yang kodo tak bisa dibatalkan. Yang sunat boleh, Pak? Itu aja berbeda. Wajib dengan sunat tak sama. Ada yang bilang begitu boleh, Ustaz. Boleh berpuasa di hari Senin karena keutamaan hari Senin, tapi pahalanya tetap dihitung kodo. Gitu loh. Nah, beda kan? Kalau menjamak tadi memang dalilnya ada. Nah, kalau hanya ingin balasan lebih, ibu kalau menjamak tetap 4 rakaat. Tetap. Salah. Kalau ibu menjamak itu 4. Kalau mengkosor, ibu jamak saja. Nyegiko, ibu menjamak saja atau menjamak kosor. Ya. 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 Itu namanya jamak kosor. Yang mengurangi rakaat namanya kosor. Yang menggabungkan sholat namanya jamak. Lah, berarti jamak kosor. Sengaja aku menjamak sholat zuhur kosor dengan asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berarti zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. 1 kali niat saja. Takbir Allahu Akbar, salat zuhur 2 rakaat, salam, langsung berdiri takbir tanpa niat. Karena niat itu udah kan? Niat itu cuma sekali. Kenapa sekali? Kita menjamak. 1 niat cuma itu, tapi 2 kerjaan. 1 niat, 2 kan pekerjaan ibu 2. Ibu menarik asar ke waktu zuhur. Sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Berarti kan zuhur dulu baru
Nah, niatnya sengaja aku sholat zuhur jamak qashar dengan asar karena Allah Ta'ala. Berarti zuhur 2 rakaat, salam, berdiri langsung takbir, 2 rakaat lagi asar. Kalau menjamak saja 4 zuhur, 4 asar. Sengaja aku menjamak sholat zuhur dengan asar. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Niat cukup 1 kali. Itu loh. Kalau ibu kurangi, qashar namanya. Qashar itu boleh tanpa menjamak, boleh. Zuhur ibu qashar 2 rakaat saja. Sengaja aku sholat zuhur qashar. Zuhur saja. Sholat 2 rakaat, salam, selesai. Kita cepat-cepat, buru-buru, waktu tak panjang. Boleh sholat Pak, boleh qashar aja ya katanya. Ibu zuhurnya 2 rakaat saja. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Sholat zuhur, salam, selesai. Belum mau kenanya berangkat. Nanti asar berhenti lagi, waktunya pendek. Qashar lagi asar, boleh. Tidak menjamak, tak usah. Bisa tidak menjamak, hanya qashar saja. Karena mobilnya mobil pribadi, bisa berhenti di mana saja. Pas sholat asar, sengaja aku sholat asar qashar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat asar 2 rakaat, selesai. Langsung berangkat, tidak lama. Tapi kalau perginya ke Asia Heritage, pergi foto-foto, sholat di jamak di qashar. Mau foto-foto bisa lama-lama, aku sakit lah. Iya, ke mallnya Pak, sholat jamak qasharnya di mall bisa ya kagak lama-lama. Di muka Allah minta diskon. Nah, kan sakit. Dan ada ini apa liburan? Ya kan, sholat minta diskon. Di liburan tuh lapang, berpanen-panen. Jamak namanya Bu. Jamak namanya. Kalau ibu mengqashar itu karena kesulitan waktu. Waktu tak banyak makan qashar. Betul, itu tak salah dong. Ini kadang-kadang itulah pergi jalan-jalan sholat di diskon. Jamak saja, digabung zuhur dengan asar. Udah 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tak masalah. Kenapa? Pergi jalan-jalan. Oh, ini di diskon lagi jamak qashar. Jamak, memang jamak lebih baik. Mana tahu pakaian kita kena najis, kita kan takut. Sama. Itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Semoga bulan Syawal ini Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada kita dan beri semangat kita untuk beribadah sunnah di bulan Syawal. Lebih kurang mohon maaf, tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.